Sugeng siang anak negeri, gimana kabarnya? Apik toh? Sekarang, aku ditemani Mbak Vistra mau jalan-jalan ke Kabupaten Kendal, Wonosobo, dan sekitarnya. Bener banget! Di Kendal kita mau cari udang jembret buat diolah jadi botok jembret dalam bumbu dan brayo sambal terasi. Nah, di Wonosobo kita mau cari kacang babi buat diolah jadi gulai. Kita juga mau cari dan mengolah purwaceng si ginceng dari Dieng. Oh iya, kita juga mau mengikuti festival balon khas Wonosobo yang keren-keren banget. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Anak negeri, sekarang aku lagi ada di Kabupaten Kendal. Aku lagi main sama anak-anak di sekitar sini. Tebak ayo, aku main apa? Oke, ayo, yo. Nah, ini aku lagi main sama anak-anak pesisir pantai Kendal. Dan ini kita main lempar bola tangkap dari jerami. Yo, mana yo? Ayo tangkap yo. Sebenarnya secara teknis permainan ini sangat mirip dengan voli. Tapi bedanya bola yang kita gunakan terbuat dari jerami. Itu loh, sisa batang padi yang sudah kering. Nah, untuk melontarkannya kita menggunakan bantuan karung. Jadi masing-masing kita butuh 2 orang yang saling berhadapan. 2 orang ini harus saling bekerja sama memegang karung. Nah, ini Kiki yang bikin susah. Karena untuk melontarkan bola jeraminya, gerakan kita harus kompak. Kalau enggak ya bakal kemana-mana bola jeraminya. Nggak terarah. Mainan gini aja udah seneng banget yo. Nggak usah pakai alat macam-macam. Hanya memanfaatkan apa yang tersedia di sekitarnya. Seperti jerami dan karung milik petani ini. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di sekitar Kabupaten Kendal, sekarang kita mau main-main ke wilayah yang banyak digunakan untuk budidaya ikan bandeng. Kita mau cari sesuatu yang enak buat disantap. Yo, bapaknya nih. Wah ya ngomong toh. Nah, bener banget Wi. Bukan bandengnya yang mau kita cari. Soalnya belum siap panen. Kita mau cari hewan kecil yang biasa hidup berdampingan dengan bandeng. Ditambak seperti ini. Nah, ini kita lagi cari udang jembret. Kalau biasanya di tambak bandeng ini, udang jembret ini jadi hama karena mengganggu pertumbuhan si bandeng yang lagi ditambak. Soalnya udang jembret ini memakan lumut dan plankton-plankton yang jadi makanan si bandengnya nanti. Oh, makanya beberapa wilayah ada yang menggunakan insektisida untuk membunuh jembret sebelum tambak ditanam ikan bandeng atau dicari secara manual begini ya. Jembret adalah sejenis udang yang biasa hidup di sekitar air payau. Nah, ukurannya yang sangat kecil membuat udang yang satu ini seringkali disamakan dengan udang rebon. Nah, daripada kebuang, mending si hamanya kita kumpulkan. Nah, kalau lagi musim seperti ini, 1 orang aja bisa mendapatkan lebih dari 5 kg. Nah, kalau cari udang jembret itu harus pagi. Karena kalau kesiangan nanti udang jembretnya udah turun, jadi susah buat nyarinya. Yuk Pak. Karena kalau matahari sudah tinggi, si udang kecil ini udah gak di permukaan lagi. Karena terlalu panas, mereka akan turun ke dasar. Jadi lebih susah yuk diseser dengan serok seperti ini. Yuk, udah banyak nih Mas, udah cukup. Saatnya kita masak. Pada dasarnya udang jembret ini bisa diolah jadi apa saja. Namanya juga sejenis udang, walaupun ukurannya sangat kecil, tetap rasanya enak dan gurih. Nah, jadi kali ini kita akan membuat botok udang jembret ya Bu. Ya, makanya butuh parutan kelapa dan juga melandingan. Botok sebenarnya adalah makanan khas Jawa yang menggunakan parutan kelapa sebagai bahan utamanya.
Biasanya ditambah dengan campuran bahan yang memiliki cita rasa gurih dan kuat. Mandingan atau petai Cina ini salah satunya. Tapi karena di sini banyak sekali udang jembret, botoknya akan kita tambah juga dengan si mini udang jembret. Ki enak dipun dimakan langsung. Enak loh ki ora. Gajal. Enak serius iki enak. Gajal. Enak ya. Selain parutan kelapa, petai Cina dan udang jembretnya, kita juga perlu aneka bumbu yang dihaluskan biar lebih sedap botoknya. Kuwi sik alus. Wah, ki piye kok sik semangat lho. Aku mau seluruh iku lho. Wah, iki piye to? Wah. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, dan kunyit. Tambahan lainnya adalah kulit jeruk limau dan jahe. Kedua bumbu inilah yang bikin rasa dan aroma botoknya nanti lebih wangi. Dirapikan sedikit. Nah, kalau ini bagianku. Aku sedang mempersiapkan bambu yang akan digunakan sebagai media memasaknya. Nah, kalau biasanya botok itu pakai daun pisang, ini pakai bambu. Tapi harus yang muda atau yang hijau kayak gini, biar aromanya lebih enak ya, dan juga nggak mudah terbakar. Masing-masing bambu kita potong dengan panjang 1 ruas. Sip, udah jadi semua toh bahannya. Saatnya kita campur menjadi satu. Campurkan parutan kelapa dengan bumbu halus kuning ini. Setelah itu, masukkan petai Cina. Terakhir, baru masukkan udang jembret dan aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur, tinggal masukkan ke dalam bambu yang sudah aku persiapkan. Jangan lupa alasi juga dengan daun pisang, biar lebih mudah saat mengambilnya nanti. Langsung kita bakar deh. Berbeda dengan botok pada umumnya yang matang karena dikukus. Sekarang bakal matang karena dipanggang. Hehe, tenang wae yo. Bambunya nggak bakal gosong kok. Biasanya ciri-ciri botok ini sudah matang adalah kalau sudah ada uap panas yang menyerupai air yang sudah terkumpul di sekitar daun pisang penutup botoknya. Udah mateng nih kayaknya. Langsung kita santap yuk. Rasa botoknya gurih dan perpaduan antara udang jembret dan petai Cinanya menjadi satu kesatuan. Nah, botok merupakan makanan khas Jawa zaman dahulu. Nah, kalau dulu itu menggunakan ampas dari santan. Kalau sekarang pakai parutan kelapa langsung, jadi lebih gurih. Nah, tambah gurih lagi karena tambahan dari udang jembretnya. Tambah mantep. Tambah mandingannya juga jadi tambah sedap. Oh iya, Pak. Oh, Pak. Walaupun rasa masing-masing bahannya kuat, saat dimasak bersama begini, rasanya nggak saling mendominasi. Justru semuanya berpadu dengan sempurna. Karena alam memberikan banyak manfaat. Anak negeri, hal yang paling umum dilakukan kalau dapat udang jembret yang sangat banyak adalah dengan membuatnya menjadi terasi jembret. Pak, wah pun mulai nambel terasi nih. Wah, kalau tang ilung rawi nggih. Nggih, monggo. Pripun niki, Pak? Lah niki dipenyet. Dipenyet mawon ngeten. Hal pertama yang dilakukan untuk membuat terasi jembret adalah jemur lebih dulu jembret segarnya. Nah, biasanya udang jembret ini diolah menjadi terasi. Terasi ini adalah salah satu terasi khas dari Kendal. Biasanya udang jembret dijemur dengan alas dari anyaman bambu, biar lebih cepat kering yo. Soalnya kadar airnya bisa jauh lebih cepat tiris dan menguap. Nah, pun Pak. Ampun enten sing garing dereng, Pak. Pun rampung niki. Pun. Nah niku enten sing pun garing Oh niki, Nggih. saged diolah berarti? Nggih, saged. Walah nggih. Siap lho, Bu, niki. Tak bantu niki, Bu. Pripun, Bu? Niki pun, Bu. Dintas mawon niki. Langsung dilerek. Dinten mawon. Kita angkat dulu yuk jembret yang sudah kering. Kemudian bisa langsung kita tumbuk buat diolah menjadi terasi. Arep jajal napa? Ah, Lho, apa? Bu. Sakit apa? Yo, nglewangi aku lho. Ini. Ngewangi mate. Terasi adalah salah satu khasanah kebudayaan Indonesia yang biasanya berkembang di sekitar masyarakat pesisir. Terasi yang merupakan fermentasi dari udang, ikan, atau hewan laut lainnya digunakan sebagai bumbu berbagai masakan.
Terasi sering digunakan sebagai campuran bumbu masakan Nusantara karena bisa digunakan sebagai penyedap alami. Langsung kita buktikan yuk. Ada yang bilang kalau terasi dari udang jembret ini lebih enak daripada terasi jenis lainnya. Katanya sih lebih gurih gimana gitu. Bu, kis panas, Bu. Anu sini digoreng iki. Bawang nih. Nah, nah, anu cukup kali yo. Nah, yuk. Sekarang kita buktikan yuk. Kita goreng dulu semua bahan yang digunakan untuk membuat sambal terasinya. Mulai dari bawang merah dan semua jenis cabai. Nah, ini terasi jembret yang kita olah tadi mau dimasak jadi sambal spesial. Dengan tambahan apa, Mbak? Nabe? Brayo. Bakal enak banget ya, Mbak. Walah ini. Setelah harum, goreng juga terasi jembretnya. Soalnya kita mau membuat sambal terasi yang matang. Dengan begini, rasa terasinya jauh lebih kuat. Goreng juga udang besar yang akan digunakan sebagai bahan tambahannya. Bagianku ngurus brayonya yo. Kita mau ngupas brayo dari kulit luar dan membaginya jadi dua seperti ini. Nah, ki wis ki, urang iki. Wis kok maneh aku iki. Oh, ya kene. Wah, mau rampung. Nah, jadi brayo ini merupakan salah satu jenis dari buah mangrove ya Bu ya. Nah, karena rasanya pahit, jadi perlu direndam dengan garam. Brayo adalah salah satu jenis buah mangrove dari jenis api-api. Mangrove jenis ini daunnya juga bisa digunakan sebagai bahan sayuran. Makanya nggak heran juga kalau buahnya bisa digunakan sebagai bahan makanan. Aku mau bikin sambalnya dulu yo. Minta tolong brayo yang sudah dikupas dan direndam, direbus sampai matang ya. Siap. Sini biar aku yang rebus. Sampai empuk toh. Bener, sampai benar-benar empuk pokoknya. Haluskan semua bahan yang sudah digoreng lebih dulu tadi, mulai dari bawang, beberapa jenis cabai, dan terasi. Bahan tambahan lainnya paling gula dan garam sesuai selera. Semuanya diulek sampai benar-benar halus yo. Langsung iki matang jane, Bu. Pon iki. Pon tak mau nih. Ya udah bawa sini brayonya kalau sudah mau matang. Ini sambalnya juga sudah jadi kok. Kalau sambal dan semua bahan sudah siap, saatnya kita campurkan jadi satu. Nah, iki brayo sambal jembret siap kita coba. Nah, brayo ini teksturnya lembut, rasanya pahit dan juga manis, tapi itu jadi ciri khasnya. Biasanya rasa pahit brayo akan makin hilang kalau setelah direbus, direndam dalam air segar semalaman. Nah, brayo ini memiliki banyak manfaat, memiliki kandungan vitamin A, B, dan C. Makanya bagus buat menjaga imun tubuh. Karena alam memberikan banyak manfaat. Ayo Pak, Ibu. Sekarang kita bergeser sedikit ke Kabupaten Wonosobo, tepatnya di Desa Padak Banteng yang sudah masuk dalam kawasan dataran tinggi Dieng. Kita mau cari sesuatu, tanaman tepatnya, yang hanya tumbuh di wilayah ini. Namanya kacang dieng atau kacang babi. Nah, kacang dieng ini sering disebut sebagai kacang babi. Nggak ada kaitannya sama babi, cuma bentuk kacangnya ini gede dan seger kayak gini, makanya dinamakan kacang babi. Namanya kacang dieng atau kacang babi. Kacang babi adalah salah satu jenis kacang polong. Kacang babi sangat mirip dengan koro bengu. Oh iya, kalau mau metik kacang babi yang masih muda, arah petiknya jangan ke atas, tapi ke bawah seperti ini. Kalau ke atas makin susah yo. Ya, ini langsung ketebak. Buka ini kan ini. Buka. Nah, Wah, ini Kacang. kacang. Emang kacang dieng jenenge kacang dieng kok rasanya kayak opo piro. Di Dieng, kacang ini mulai jarang ditanam sebagai tanaman utama. Biasanya lebih sering ditanam sebagai tanaman tumpang sari. Di bagian lahan utama ditanami dengan wortel, kentang, dan yang lainnya. Nah, di pinggir tegalan atau galengannya baru deh ditanam dengan kacang babi ini. Nah, jadi kacang ini kalau udah tua jadi keripik.
apa Pak, keripik kacang. kacang, tapi kalau yang mudah bisa jadi berbagai macam olahan sayuran ya Pak. Jadi masak apa aja. Sebenarnya kacang jenis ini bisa juga tumbuh di tempat yang lebih panas, tapi ukuran dan rasanya jadi lebih beda. Tidak sebesar kacang babi di sini ya. Sekarang kita mau mengolah kacang babi alias kacang dieng ini. Banyak cara buat mengolah kacang yang masih agak muda. Tapi sebelumnya kupas lebih dulu, terutama untuk kacang yang sudah keras. Beda lagi kalau kacang yang masih benar-benar muda. Cukup iris seperti ini, sekulit-kulitnya. Kacang babi atau kacang dieng ini biasanya diolah menjadi keripik, tapi sebenarnya bisa diolah menjadi berbagai masakan. Kayak yang masih muda ini, cicipi yo, cicipi mana aku? Enak lebih, jangan cicipinya. Noh, dong cicipi. Nggak bu, asing cicipi bu. Noh, cicipi enak bu. Cicipi mawon. Udah toh, nggak usah maksa aku buat nyobain yang masih mentah terus. Nanti kalau udah matang bakal makan banyak kok aku. Kita siapkan dulu bumbu halusnya, mulai dari bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Tambahan lainnya adalah kunyit, jahe, dan lengkuas. Nah kali ini kacang apa Mas? Kacang babi. Kacang babinya ini mau dibuat gulai ya Bu, makanya butuh bumbu kuning lengkap seperti ini. Apalagi ditambah santan kelapa jadi santan ya Bu, biar tambah gurih. Ayo Mas. Untuk kelapanya, kita menggunakan kelapa yang sudah benar-benar tua. Jadi lebih gurih dan lebih kental nanti kuah gulainya. Nah, bumbunya sudah siap semua toh? Santannya juga sudah toh? Sini, biar aku yang masak. Pertama, tumis dulu bumbu halus kuningnya. Tunggu sampai matang dan harum. Setelah itu tambahkan lengkuas dan salam. Aduk sebentar sampai semua bumbu matang sempurna. Sekarang masukkan kacang yang ada kulitnya lebih dulu, sampai layu. Baru kemudian masukkan juga kacang kupasnya. Masukin kacangnya, sengaja bergantian, biar matangnya nanti bisa bersamaan. Setelah kacang layu, masukkan juga irisan gula merah dan cabai. Mas, jangan lupa masukkan juga santan kentalnya, biar nggak gosong. Aduk-aduk terus yo, jangan sampai santannya pecah, nanti berkurang rasa gurihnya. Terakhir, masukkan irisan tomat biar rasanya lebih mantap. Tak cicipi saya ya, nih bu. Tak cicipi saya kacangnya. Ih panas. Udah empuk Mas. Bung. Mantap. Nah, iki gulai kacang babi. Bentar. Agak kurang enak dengernya. Kita ulang yo. Nah, iki gulai kacang dieng siap dihidangkan. Rasa kacang ini mirip dengan kacang kedelai yang masih muda, dengan tekstur yang lebih empuk tentunya. Dipun rasanya Pak enak? Enak toh Pak? Wah mantap tenan. Enak kacangnya daripada ayamnya. Nah tekstur dari kulit kacang babi ini emang sedikit kasar, tapi bijinya lembut dan enak banget. Dan rasanya itu pedas dan gurih. Nah karena kandungan zat besi yang tinggi, jadi dapat meningkatkan hemoglobin dalam Hemoglobin. darah. Selain itu, kandungan proteinnya juga sangat banyak, makanya bagus untuk menjaga kesehatan kita. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di Kabupaten Wonosobo, aku dan Mbak Vistra mau mengikuti acara yang spesial, yaitu Java Balloon Attraction 2022. Salah satu festival balon di tanah kelahiranku yang rutin diadakan setiap tahun. Sejak tahun 60-an, beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Wonosobo ini punya tradisi menerbangkan balon udara saat momen tertentu, seperti saat hari raya maupun hari besar lainnya. Nah, bener banget. Balon beruknya besar tanpa awak ini biasanya terbuat dari kertas minyak, plastik, hingga berbahan dasar parasut.
Nah, bahan bakar dari balon ini adalah sabut kelapa yang dibakar di dalam tungku. Nah, tujuannya agar api tidak melebar dan juga asapnya kita fokus ya Mas. Oh iya. Asap panas dari pembakaran kayu inilah yang akan menerbangkan balon udaranya. Oke. Iki, hati-hati kuwi aja, ngerti suwek lho. Oke, nah iki diangkat men munggah nganune balon iki. Ayo. Nah, ini kan yo asapnya munggah iki. Balon udara memiliki ketinggian yang berbeda. Ada yang memiliki tinggi 4 meter, 6 meter, hingga 10 meter. Semuanya dihiasi dengan motif yang berbeda-beda. Nah, acara ini diikuti oleh 28 peserta dan juga dilombakan. Dilombakan, makanya corak, bentuk, dan juga kostum peserta itu berbeda-beda. Supaya untuk menentukan juara satunya. Semoga aja tim kita menang ya. Ada yang berbeda dengan festival balon kali ini dari festival balon yang biasanya. Soalnya semua balon peserta harus membentuk formasi yang sudah ditentukan. Nah, balon udara ini terbangnya ditambatkan menggunakan tali seperti ini supaya tidak mengganggu penerbangan. Nah, talinya ini juga dikasih warna pita yang berbeda-beda Iya. ya. Tujuannya apa Mas? Nah, ini sesuai instruksi dari panitia. Apa namanya? Biar ada formasinya. Ada formasi Gunung Sindoro yang bagian tengahnya paling tinggi, formasi Telaga Menjer yang justru membentuk cekungan, dan formasi lain yang menunjukkan lokasi-lokasi terkenal di sekitar Wonosobo. Nah, ketika balonnya udah turun, itu dikasih asap lagi. Jadi bisa naik lagi ya Mas? Ya, bisa dinaikin lagi nih. Yo, iki. Dulu ada jenis balon yang bahan bakarnya menempel pada balonnya langsung, jadi bisa terbang lebih lama. Tapi karena alasan keamanan, sekarang hampir semua balon udara di sini bahan bakarnya menggunakan pembakaran kayu di bawah. Kalau asap panasnya habis, mereka akan turun dan mengisinya lagi. Jadi bener-bener aman yo. Bahan bakar terpisah dan semua balonnya tertambat dengan erat. Nggak bisa kemana-mana balonnya. Nah, selain dari Festival Balon Wonosobo, ada juga tarian khas dari Kabupaten Wonosobo yaitu Lengger. Kayak saya tahu kue nari ya? Iya, benar. Ayo, Mas, Wis nari to. Ya wis iki nonton liyane mana ya? Wah, seru banget yo acara festival balon kali ini. Kalau yang kelewatan infonya, bisa cari festival balon lainnya. Soalnya, acara serupa sering diadakan di Kabupaten Wonosobo. Gak cuma satu. Jangan khawatir yo. Dan kalau mau nonton para peserta, boleh. Anak negeri, mumpung udah di Wonosobo, mampir ke Dieng dulu yuk. Masih inget toh acara Dieng Culture Festival yang episode sebelumnya? Nah, di salah satu acara pembukaan, ada festival minum 1000 Purwaceng. Tapi sebelum acara dimulai, kita mau mengikuti tradisi napak tilas lebih dulu. Napak tilas dilakukan dalam kompleks Candi Arjuna, salah satu candi yang paling terkenal di kawasan Dieng. Nah, sebelum acara Dieng Culture Festival dimulai, kita dahului dengan napak tilas kepada leluhur. Nah, tujuannya agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Setelah napak tilas selesai, ada banyak hiburan masyarakat, seperti tarian tradisional ini. Biasanya, tarian yang dilakukan adalah tari Lengger. Ayo, ikut nari yuk. Kita ikuti aja gerakannya sebisa kita. Tari Lengger berasal dari kata eling yongger, karena tarian ini bermakna memberikan nasihat atau pesan untuk selalu mengingat nilai-nilai luhur yang harus bisa diamalkan. Nah, udah pada siap nih, ratusan gelas berisi Purwaceng siap minum ini. Kita tunggu aba-aba yuk, biar bisa minum bersama-sama. Nah, dalam rangkaian acara Dieng Culture Festival ini ada acara minum Purwaceng bersama. Nah, Purwaceng ini adalah ginseng khas dari Dieng ya Mas? Iya. Mohon dipersilakan untuk tidak Beuh, langsung anget di badan. Oh iya, kalau kurang, kalian bisa mengambil lagi gelas-gelas isi Purwacengnya. Semuanya gratis, selama persediaan masih ada.
Setelah minum Purwajeng, aku penasaran bentuk tanaman aslinya gimana toh? Untung ada Pak Syarif yo, yang mau ajak kita cari Purwajeng di kebunnya. Ini Pak. Angel lho Mas, terus. Nah iki ini. Nah, ini lebar dikebut kayak gini. Kok sih angel ya? Nah, iso ora? Wah, yo. Anu ya, Ayo gampang cepet. ya. Wih. Wah, bener iki. Purwajeng merupakan tanaman ternak yang tumbuh hampir menutupi tanah karena tidak memiliki batang yang sebenarnya. Tumbuhan yang hanya bisa berkembang di wilayah dingin ini hanya memiliki pokok akar, daun, dan tunas. Nah, karena manfaatnya yang mirip, si Purwajeng ini disamakan kayak ginseng, tapi secara jenisnya itu lebih mirip ke wortel dan juga seledri. Nah, tanaman Purwajeng ini mulai dari akarnya sampai daun-daunnya ini bisa dimanfaatkan semua. Tanaman ini memang hanya tumbuh di dataran tinggi. Sebenarnya di tempat lain juga dilaporkan bisa tumbuh, seperti di Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat, dan area pegunungan Bromo di Jawa Timur. Hanya saja sebutannya berbeda. Di daerah lain juga jarang dimanfaatkan secara massal. Makanya, Purwajeng ini lebih dikenal dengan khas Dieng yo. Setelah dipanen, Purwajeng harus dibersihkan, dicuci dengan air seperti ini. Bersihkan dari tanah dan kotoran lain yang mungkin menempel. Nah, Purwajeng ini harus dicuci menggunakan air mengalir karena setelah ini cuma langsung dijemur dan nggak diolah lagi. Ya. Oh, harus dengan air mengalir ya Pak? Pantes, dari tadi nggak bersih-bersih. Sini, minta air mengalirnya. Nah, kene lho. Oh, direbuti terus orang. Ayo, iki tangan kayak gini. Yo, sini. Setelah dicuci bersih, tahapan berikutnya adalah dijemur sampai benar-benar kering. Oh iya, biar cepat kering, alasnya jangan menggunakan karung dan bahan sejenisnya yang tidak bisa menyerap air, tapi pakai geribik seperti ini. Geribik adalah sejenis anyaman bambu yang bentuknya pipih dan melebar. Biasanya digunakan sebagai alas menjemur hasil pertanian. Dengan pakai geribik seperti ini, Purwajeng sudah benar-benar kering dalam waktu 3 hari. Kenapa harus dijemur selama 3 hari? Karena biar bisa lebih benar-benar kering ya Pak ya? Iya. Biar bisa dipatahkan seperti ini. Nah, seperti ini. Dan nanti juga bisa gampang dihaluskan ya Mas? Dan tahan dari jamur. Ya, Haluskan Purwajeng dengan cara ditumbuk seperti ini. Tuh, kalau sudah benar-benar kering hingga batang semuanya mudah patah, ditumbuk juga jadi jauh lebih mudah. Piye tuh ngono wae ra iso lho ket mau. Lah iya, iki durung ngombe Purwajeng ya durung rusak iki. Wis ngombe ya aku. Cepet ki lho. Wong detik ya, Pak. Wis ki. Kalau sudah jadi dalam bentuk serbuk seperti ini, Purwajeng memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dengan berat 100 gram saja, harganya bisa mencapai Rp250.000. Itu harga dari petani. Harga dari toko bisa jauh lebih tinggi. Purwajeng dipercaya bisa meningkatkan stamina bagi para pria maupun wanita. Makanya sering disebut sebagai ginseng dari Dieng. Di luar itu, minuman tradisional ini memang bisa menghangatkan badan dan menjaga imun tubuh. Nah, Purwajeng ini rasanya mirip jahe, cuma ini tidak terlalu kuat. Nah, cocok banget nih. Kalau di sini dingin banget, terus minum ini badan langsung hangat ya. Hangat nih. Di Dieng kan dingin toh. Nah, iki sono obate. Langsung ya? Langsung nggih, Pak. Kau Purwajeng. Karena alam memberikan banyak manfaat. Ayo Mas. Yuk.